Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro. Yang kami hormati sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan yang kami hormati Forum Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir secara virtual dari Hotel Raffles Ciputra World Jakarta. Indonesia Tourism Forum Bali mempersembahkan Hybrid Launching Genos COVID C19 Inovasi Indonesia untuk kepariwisataan Indonesia. Kita bangga terhadap produk Indonesia, kita gunakan, kenapa tidak? Kita juga bisa mampu untuk ini menjadi produk yang diekspor. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Jerry Tasambuaga dan juga nanti ada Pak Budi dari Departemen Kesehatan, kita akan sukseskan ini menjadi inovasi Indonesia dan bisa menjadi bangga kita semuanya. Now we will hear a welcome remark from CEO Accor Southeast Asia, Japan and South Korea, Mr. Garth Simmons. And looking forward to some success and looking forward to a prosperous industry moving forward. Thank you very much. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi, Kapuslitbang Biomedik dan Teknologi Dasar Kesehatan. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh anak bangsa dan pencapaian yang dilakukan ini harus diberikan apresiasi sebagai bentuk dukungan kebangkitan inovasi dan keberpihakan terhadap pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berbahagia dan berbangga, Prof, karena ini adalah aplikasi atau boleh saya katakan alat buatan 100% karya anak bangsa yang bisa ya diaplikasikan ya dan juga digunakan untuk mendeteksi, untuk screening apakah terkena COVID-19 atau tidak, dan yang kedua juga ini sangat baik dan juga sangat convenient dan comfortable ketika dilakukan tesnya, Pak Menteri. Tentunya Kemenparekraf menyambut baik sekali inovasi anak bangsa Genos C19, sebuah alat testing dengan waktu tunggu hasil tes yang lebih cepat, biaya yang lebih terjangkau, tingkat akurasi yang tinggi, dan yang paling penting adalah sepertinya kita sepakati bersama tadi Pak Jerry sudah juga merasakan bahwa sangat nyaman digunakan. Jadi kami sangat mengapresiasi dan kami melihat bahwa Genos C19 ini sangat cocok untuk diterapkan sebagai metode screening massal di berbagai destinasi maupun fasilitas penunjang pariwisata. Bapak Ibu, bersama kita akan mendengarkan mengenai Genos C19, inovasi teknologi kemandirian, alat kesehatan anak bangsa, pengembangan dan arahnya, lewat sambutan dari Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang terhormat Bapak Bambang Brojonegoro. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genos ini ya, yang inventornya itu datang dari Universitas Gadjah Mada. Begitu ada COVID, dan mereka juga tentunya melihat bahwa COVID ini penyakit yang menyerang saluran pernafasan, maka
artificial intelligence atau program yang tadinya dibangun untuk TBC dialihkan menjadi COVID-19. Nah, dari situlah kemudian mereka mulai mengembangkan alatnya, dan sekitar bulan September kami dihubungi oleh tim dari UGM bicara mengenai bagaimana nih sebaiknya Ginos ini bisa diperkenalkan ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan Ginos akan menjadi salah satu dari solusinya, dan tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini 19 Februari 2021 saya secara resmi meluncing Ginos C19 Inovasi Indonesia untuk kepariwisataan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Bersama kita saksikan demonstrasi video penggunaan Ginos COVID-19. Gajah Mada Electronic Nose C19 atau Ginos C19 merupakan alat inovasi Universitas Gajah Mada yang terbaru dalam screening COVID-19. Ginos C19 bekerja dengan mengenali pola senyawa metabolit yang terbentuk dari orang yang sudah terinfeksi COVID-19 hanya melalui sampel nafas. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah awal adalah menghidupkan alat Ginos C19 dengan cara berikut. Bapak Sandiaga Uno. Posisikan alat Ginos C19 pada tempat dengan aliran udara yang baik dan tidak pada tempat yang banyak orang berkerumun. Pastikan mesin dalam keadaan mati, lalu sambungkan mesin Ginos ke komputer dengan menggunakan kabel data dan sambungan listrik. Pastikan selang sampel menembus plug HME filter. Selang menembus minimal 1 cm ke dalam melewati plug dan tidak menyentuh bagian dalam filter. Sambungkan selang sampel ke port selang sampel, lalu selang reference ke port selang reference. Ujung selang reference diposisikan jauh dari tempat pengambilan sampel, seperti di bawah meja atau ke jendela. Kemudian tekan tombol power untuk menghidupkan mesin Ginos. Kemudian buka aplikasi Ginos AI Dashboard. Pastikan di layar laptop muncul device connected with advanced mode. Saat mesin sudah terhubung dengan benar, biarkan mesin hidup selama kurang lebih 15 menit untuk memanaskan mesin. Lalu setelah 15 menit, lakukan evaluasi mesin dengan menekan flush untuk evaluasi udara sekitar apakah sudah ideal untuk penggunaan alat. Saat flushing, udara ideal tergambar pada grafik dalam batas plus 20 mV sampai dengan minus 20 mV. Ambang batas udara yang tidak baik atau tersaturasi adalah di luar 50 mV sampai dengan minus 50 mV. Apabila udara tidak baik selama flushing, harap memindahkan alat ke tempat dengan sirkulasi udara yang lebih baik. Penggunaan alat Ginos C19 didesain agar dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Tidak hanya bagi tim medis, Ginos C19 bisa dioperasikan oleh operator non-medis sekalipun. Berikut langkah-langkahnya. Tekan Analyze lalu lengkapi identitas pasien. Lalu persiapkan pasien untuk mengambil nafas. Pasien boleh berdiri atau duduk untuk pengambilan nafas.
Pasien diinstruksikan untuk menghembuskan nafas ke dalam masker sebanyak 2 kali. Lalu, pasien diminta untuk menghembuskan ke dalam kantong nafas. Ingat, posisikan katup kantong nafas sudah terbuka. Instruksikan pasien untuk mengunci katup saat kantong sudah penuh. Pastikan katup HEPA filter dalam keadaan tertutup sempurna sebelum digunakan. Kantong nafas lalu dihubungkan ke HME filter. Jangan lupa untuk membuka katup kantong nafas setelah terhubung dengan HME filter. Lalu tekan save untuk memulai proses sampling nafas. Kemudian tunggu proses pengolahan nafas, dan nantinya hasil nafas dapat dibaca langsung. Pastikan loading kedua, yaitu loading flushing, selesai. Alat bisa langsung digunakan untuk pasien selanjutnya. Setelah sampel selesai dianalisis, kantong nafas dibuang pada limbah medis. HME filter apabila sudah digunakan melebihi 100 kali subjek negatif atau 1 kali subjek positif, harap diganti dengan yang baru. HME filter dibuang pada limbah medis. Catatan peringatan, pastikan pasien tidak mengkonsumsi makanan, merokok, atau mengkonsumsi alkohol dalam periode 30 menit sampai dengan 1 jam. Pastikan selang sampel menembus plak HME filter. Selang menembus minimal 1 cm ke dalam melewati plak dan tidak menyentuh bagian dalam filter. Pastikan katup kantong nafas terbuka saat sudah sampling nafas. HME filter diganti apabila penggunaan 1 liter sudah mencapai 100 pasien atau sudah terdeteksi pasien positif dari mesin. Selama pengoperasian alat, tidak boleh menggunakan disinfektan yang bisa menguap atau dalam bentuk aerosol di sekitar alat. Pembuangan kantong nafas dan HME filter dapat dibuang pada limbah medis yang burnable. Peningkatan kecepatan jumlah tracing dengan harga yang terjangkau dan tindakan yang non-invasif merupakan alat pendukung yang ideal di era new normal ini. Penggunaan alat Genos C19 diharapkan agar dapat digunakan untuk mempercepat deteksi dini dari COVID-19. Telah bersama kita Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tadi juga bersama melihat bagaimana demonstrasi video penggunaan Genos. Kita sapa Bapak Menteri. Selamat siang Bapak Menteri. Selamat siang, Horas, jua. Saya bersama Pak Bupati Dairi di sini dan Bu Camat mengucapkan selamat kepada launching Genos untuk pariwisata, dan kami mengharapkan Genos segera juga bisa hadir di dekat Danau Toba, khususnya di Kabupaten Dairi. Sukses untuk Pak Menteri Kesehatan dan Pak Menteri Riset dan Teknologi dan juga tim dari Genos, Pak Eko, maju terus, jua. Ya, terima kasih Pak Menteri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki agenda utama kita pada siang hari ini, yaitu penandatanganan nota dukungan dari Asosiasi Pariwisata Indonesia kepada Menteri Riset dan Teknologi Kepala BRIN, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri Perdagangan untuk kesediaannya mempromosikan dan memanfaatkan Genos C19 untuk pariwisataan Indonesia. Untuk itu kami mohon berkenan maju ke depan. Di bawah sudah ada parka hitam Bapak dengan social distance. Untuk yang pertama kami panggil Bapak Haryadi Sukamdani, Ketua PHRI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Ya. Dilanjutkan dengan Ibu Eli Huta Barat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Travel Agent Indonesia, Astindo. Kemudian Bapak Haryadi Sukamdani. Ada marka hitam Bapak di atas angka ya. Selanjutnya adalah Bapak Budi Tirta Wisata,
Ketua Indonesia Convention and Exhibition Bureau, INASEF, menandatangani dukungan inovasi Indonesia untuk kepariwisataan Indonesia dengan Genos C19. Selanjutnya, Ibu Ketua Asita, Ibu Nunung Rusmiati, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Dan dilanjutkan oleh Bapak Denon Prawira Atmaja, Ketua Indonesia National Air Carrier Association. Sebelah kiri Ibu, ya, ada tanda hitam di atas kaki. Setelah Bapak Denon, kami mohon kesediaan ke depan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI. Selanjutnya, Bapak Hosea Andreas Rungkat, Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, Asperapi. Dilanjutkan Bapak Riki, Sekretaris Umum Indonesia Inbound Tour Operators Association. Untuk bersiap ke depan, Bapak Pancas Sarungu, Ketua Umum Masyarakat Sadar Wisata. Dan dilanjutkan oleh Bapak Gede Susila Wisnawa, Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia, IPI. Juga selanjutnya Ibu Lili G. Karmel, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia, FOKBI. Dilanjutkan dengan Bapak Budi Harjo Idwansyah, Ketua Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPPINDO. Dan juga bergabung Bapak Sapta Nirwandar, Chairman Indonesia Tourism Forum, bersama Bapak Adi Satria, Accor Hotel, Senior Vice President Operation and Government Relations. Dan terakhir Ketua Jakarta Tourism Forum, JTF. Selanjutnya kami mengundang untuk berfoto bersama Bapak Menteri. Bersama kami undang juga Bapak Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga untuk berfoto bersama. Demi keberkahan kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak dan menghadirkan hati kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara kita diberikan keberkahan.
Ya, dengan launching hybrid Genos tadi, saya kira ini akan membantu percepatan pemulihan sektor ekonomi, khususnya yang di sektor pariwisata. Dan kita sangat bangga sekali karena ini adalah inovasi dan produk bangsa Indonesia, 100% produk Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat pemulihan di sektor ekonomi karena ini berfungsi untuk men-screening. Jadi orang-orang yang posisinya negatif bisa berkumpul dan yang positif COVID bisa segera ditangani. Dan keandalan teknologi ini adalah pertama dia tingkat akurasinya 95%, kemudian harganya lebih murah. Untuk saat ini di stasiun kereta api dikenakan tarif 20.000. Tentu lebih mahal dibandingkan dengan alat-alat tes yang lain yang mungkin di kisaran 150 sampai 200.000 bahkan lebih. Kemudian cepat dan waktu yang digunakan kurang dari 1 menit sudah bisa menemukan hasilnya. Jadi kami berharap dengan keberadaan alat ini digunakan di berbagai tempat, khususnya di sektor pariwisata, akan mampu segera membangkitkan sektor pariwisata untuk kembali hidup dan bergerak demi untuk pembangunan bangsa yang perannya cukup besar dalam sektor perekonomian bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indonesia Tourism Forum Chairman. Tentunya ini ada satu alat yang sangat bagus sekali dan menarik. Ya, untuk itu harus kita manfaatkan. Ini adalah inovasi Indonesia. Terima kasih. Hari ini kita melihat launching daripada Genose. Saya dari Intoa, dari Inbound Indonesia Tour Operator Association, menyambut gembira dengan adanya atau di launchingnya alat ini Genose yang mudah-mudahan cepat membantu pemulihan pariwisata, di mana pergerakan manusia itu sangat berhubungan, dan Genose ini mungkin bisa menjadi salah satu jalan keluar sehingga masyarakat tidak khawatir lagi untuk berpergian. Demikian, terima kasih. Ya, selamat dan sukses pada acara kali ini yang diselenggarakan oleh teman-teman dan juga khususnya dari Kementerian Riset dan Teknologi. Kami dari Kementerian Perdagangan, saya Wakil Menteri Perdagangan Jadi Sambuaga, mengucapkan selamat dan sukses. Semoga aplikasi Genos penggunaan dan juga implementasinya di lapangan dapat berkembang dan tentu dipopulerkan karena ini adalah produk dan juga inovasi karya anak bangsa yang harus kita dukung. Salam sehat dan salam semangat. Halo, saya Panca R. Sarungu, Ketua Umum Masyarakat Sadar Wisata. Sore hari ini menyambut baik diluncurkan Genos untuk pariwisata yang didukung oleh banyak sekali asosiasi pariwisata seluruh Indonesia, dan kemudian masyarakat sadar wisata atau Masata ikut mendukung kegerakan ini karena kami melihat bahwa pentingnya ada sebuah solusi untuk menggerakkan pariwisata, movement tourism, dan tentunya Genos merupakan salah satu solusi karena memang selain biayanya murah dan kemudian caranya juga lebih mudah, dan saat ini juga kita ketahui sudah digunakan pada saat kita naik kereta api. Intinya saya menyambut baik inisiatif ini dan semoga produk anak negeri ini dapat terus dikembangkan dan juga menjadi sebuah solusi untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.